Saat ini, sejumlah kontrak akuisisi yang digagas oleh Kementerian Pertahanan sudah memasuki masa aktivasi kontrak. Dalam waktu dekat, pengadaan 2 Pattugliatore Polivalente d'Altura atau PPA dari Italia akan segera diserahkan. 2 unit A400M buatan Airbus Defence and Space diharapkan akan diserahkan pada akhir tahun ini. Begitu pula dengan pengadaan 42 Rafale produksi Dassault Aviation, di mana batch pertama akan diserahkan kepada Indonesia pada tahun depan. Meskipun secara resmi program pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang Minimum Essential Force atau MEF 2010-2024 telah berakhir pada 31 Desember 2024, akan tetapi pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah untuk menyelesaikan beragam program akuisisi pada MEF tahap ketiga periode 2020-2024. Hal demikian tidak lepas dari banyaknya kontrak pembelian sistem senjata yang belum mempunyai loan agreement sehingga belum dapat diaktifasi. Mengingat banyaknya kontrak yang menantikan loan agreement dari Kementerian Keuangan, merupakan pekerjaan rumah bagi kementerian tersebut untuk menyelesaikan hal tersebut pada tahun ini. Tentu saja menarik untuk mengetahui mengapa banyak kontrak yang belum memiliki loan agreement walaupun kontrak telah ditandatangani antara 1 hingga 2 tahun silam. Sebenarnya ada beberapa loan agreement yang sudah siap ditandatangani pada akhir Desember 2024, namun nampaknya Kementerian Keuangan mempunyai pertimbangan lain yang membuat dokumen tersebut belum dapat ditandatangani. Terdapat pula loan agreement yang menantikan izin Menteri Keuangan untuk memulai perundingan dengan calon lender. Ada pula kontrak yang sudah mendapatkan calon lender dan menantikan izin Menteri Keuangan untuk negosiasi. Selain itu, terdapat juga loan agreement yang masih menantikan lender sebelum negosiasi dapat dimulai. Persoalan loan agreement bukan suatu masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan proses lain dalam akuisisi sistem senjata. Tidak elok bila semua keterlambatan penyelesaian loan agreement ditimpakan kepada Kementerian Keuangan, sebab kegiatan pengadaan merupakan suatu proses berantai dari awal sampai akhir. Jika Kementerian Keuangan sudah menandatangani loan agreement, maka proses tersebut memicu aktivasi kontrak yang memerlukan ketersediaan dana rupiah murni pendamping atau RMP. RMP ialah ranah Kementerian Pertahanan yang diambil dari pos anggaran belanja modal APBN Kementerian Pertahanan. Penting untuk diperhatikan bahwa pos anggaran belanja modal bukan saja untuk RMP, tetapi mencakup pula pembayaran utang dalam negeri dan utang luar negeri, pengadaan sistem senjata yang menggunakan rupiah murni, dan lain-lain. Program pengadaan pertahanan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kedaulatan Indonesia di tengah ancaman dan tantangan yang terus berkembang. Berikutnya, kegiatan tersebut diharapkan pula dapat memberikan manfaat ekonomi domestik di Indonesia. Sejak beberapa tahun silam, pemerintah mendorong pengembangan investasi pertahanan, di mana pengadaan sistem senjata harus disertai dengan upaya-upaya untuk mengembangkan sektor industri pertahanan domestik melalui transfer teknologi dan peningkatan sumber daya manusia yang dapat berujung pada terbukanya lapangan pekerjaan baru. Tentu saja harapan ideal tersebut harus dikompromikan dengan situasi nyata di lapangan, mengingat masih adanya kesenjangan antara industri pertahanan asing dan industri pertahanan nasional. Dalam implementasi konsep investasi pertahanan, pemerintah menekankan bahwa pembelian peralatan dan sistem senjata juga harus dapat memberikan manfaat keekonomian, di samping meningkatkan kapabilitas TNI sebagai aktor utama pertahanan dan keamanan Indonesia. Selain itu, investasi pertahanan juga dapat berarti mendukung berbagai visi pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Tantangan dalam pelaksanaan konsep tersebut diantaranya adalah kesiapan industri pertahanan dalam negeri, yang bukan saja soal kapasitas penguasaan teknologi, akan tetapi pula menyangkut kapasitas keuangan.
industri pertahanan nasional masih mempunyai tantangan terkait dengan kapasitas keuangan, mengingat besarnya modal yang diperlukan di saat tidak semua perusahaan mempunyai kondisi keuangan yang sehat. Industri pertahanan swasta masih memerlukan intervensi pemerintah dalam bentuk kontrak yang berkelanjutan dari pemerintah agar kondisi keuangan mereka dapat lebih baik daripada situasi saat ini. Adapun industri pertahanan milik negara perlu melaksanakan restrukturisasi bisnis agar kondisi keuangannya memenuhi syarat agar dapat menerima pinjaman dari perbankan. Selama ini, amat sedikit industri pertahanan BUMN yang tidak memiliki catatan hitam dengan perbankan sehingga sulit untuk menerima kredit, bahkan dari bank-bank BUMN. Padahal kredit dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi guna memenuhi pesanan konsumen, selain untuk melaksanakan modernisasi terhadap fasilitas produksi agar produktivitas meningkat. Di antara kontrak akuisisi sistem senjata yang belum mempunyai loan agreement ialah program kapal selam Scorpion Ilfov yang sudah ditandatangani pada akhir Maret 2024. Penetapan sumber pembiayaan atau PSP kegiatan tersebut telah jatuh tempo pada 31 Maret 2024 dan hingga kini belum mendapatkan perpanjangan dari Menteri Keuangan walaupun Kementerian Pertahanan telah mengajukan permohonan pada tahun lalu. Mengingat bahwa program ini merupakan high profile project, perpanjangan PSP oleh Menteri Keuangan nampaknya terkait pula dengan kesiapan fiskal untuk mendukung program tersebut seperti dana RMP. Mengingat bahwa nilai kontrak Scorpion Ilfov cukup besar, maka nilai RMP yang dibutuhkan akan cukup besar pula. Sampai saat ini, berapa angka RMP untuk APBN 2025 Kementerian Pertahanan belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan sekitar 1/6 dari total anggaran belanja modal. Kesiapan RMP akan menentukan perpanjangan PSP, termasuk jika dibutuhkan tambahan RMP yang harus diambil dari anggaran lain. Persoalan ini nampaknya merupakan isu pelik yang memerlukan keputusan politik dari petinggi negeri ini. Di samping itu, diperlukan pula kesiapan mitra lokal Naval Group terkait dengan bank garanti dengan program kapal selam kelas Scorpion sebagaimana diatur dalam Joint Operating Agreement. Persoalan loan agreement dan RMP untuk program kapal selam Scorpion Ilfov kini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikannya, khususnya antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan hendaknya memastikan ketersediaan dana RMP sebelum Menteri Keuangan menerbitkan perpanjangan PSP kegiatan tersebut agar proses selanjutnya dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Apabila Kementerian Keuangan dan lender menyepakati loan agreement, Kementerian Pertahanan diharapkan sudah siap dengan dana RMP agar kontrak dapat segera diaktifasi, sehingga pembangunan kapal selam di Surabaya dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak perputaran uang terhadap ekonomi Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur.